Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang Allah muliakan insyaallah. Berikutnya, perkara yang bisa membinasakan kita semua yaitu tarkul amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Yaitu di saat kita mulai meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Jemaah maka Allah. Jadi di sini ada pasangan perbuatan yang hendaknya tidak ditinggalkan, yaitu amar al-ma'ruf. Amar itu perintah atau memerintahkan, al-ma'ruf itu dasar katanya likulli ma'urifa husnuh. Semua yang disepakati kebaikannya atau disepakati bahwa itu baik, maka itu disebut dengan ma'ruf. Dan bentuknya al-a'mal as-salihah, amal salih, wal akhlaq al-fadilah, atau akhlak-akhlak yang mulia. Itu contoh ma'ruf. Jadi diminta pertama untuk mensyiarkan atau menegakkan yang ma'ruf. Kita ajak orang untuk melakukan kebaikan, itu pun setelah kita melakukan kebaikan. Jadi tidak bersifat munafik. Karena ada sebahagian golongan atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Engkau menyuruh orang lain berbuat baik, tapi engkau melupakan dirimu sendiri. Pasangan daripada amar ma'ruf adalah nahi munkar. Ini harus dilakukan dua-duanya, yaitu mencegah kemungkaran. Kalau cuma salah satunya yang bisa dilaksanakan, maka kita belum bebas dari kebinasaan. Kalau hanya menyuruh yang baik-baik saja, lalu kemudian orang dibiarkan bermaksiat, ini binasa tetap akan datang. Dan ini contohnya banyak. Ada orang tua yang menyuruh anaknya belajar dengan rajin, tapi tidak melarang anaknya ketika meninggalkan salat. Atau ada orang yang menyuruh anaknya salat, tapi tidak melarang anaknya ketika anaknya mencuri dari pohon tetangga. Dan ini tetap ujungnya hancur. Negara banyak mengeluarkan pernyataan kepada rakyat untuk berbuat baik, setia pada negara, taat pada pemimpin. Tapi di sisi lain, maksiat
tidak dicegah, maka apa yang terjadi? Tidak akan berdiri tegak sebuah negara di bawah lindungan Allah kalau hanya melakukan salah satunya saja. Jadi benar-benar harus yang baik disuruh, yang mungkar dicegah, barulah akan aman, sejahtera satu kampung, satu negara di bawah jaminan Allah Subhanahu wa taala. Allah telah janji, "Lau anna ahlal qura amanu wattaqau lamasubatun min indillah khair law kanu ya'lamun." Seandainya seluruh penduduk kampung beriman dan bertakwa, maka lamasubah, Allah memakai lam taukid. Kata Allah, benar-benar kuberikan, kucurahkan penduduk kampung itu khair, kuberikan kemakmuran, kebaikan. Dulu kaum Sabak ketika di bawah pimpinan Ratu Balqis, negara itu benar-benar Allah pelihara. Jadi kanan kiri kebun, berbuah, panen, melimpah ruah. Sampai disebutkan dalam surat Sabak, mereka kalau panen tidak perlu memetik, cukup hanya membawa keranjang, letakkan di atas kepala, lalu berjalan di bawah pohon itu. Saking banyaknya buah yang Allah beri, maka berjatuhanlah buah-buah yang sudah ranum di dalam keranjang. Hanya jalan saja keranjang penuh, balik lagi keranjang penuh. Hidup mereka bahagia di bawah pimpinan Ratu Balqis yang telah beriman melalui suaminya Sulaiman alaihissalam. Begitu Ratu Balqis meninggal dunia, ternyata penduduk Sabak mulai kembali kepada jahiliyahnya. Mereka mulai meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang Allah buat kepada mereka? Allah hancurkan negara itu, tidak ada lagi panen. Negara menjadi bangkrut, penduduknya ditimpa musibah berulang-ulang sampai akhirnya mereka dibinasakan oleh Allah akibat kemungkaran yang mereka buat. Jadi jemaah maka Allah, ini salah satu perkara yang menyelamatkan kalau kita lakukan dan bisa membinasakan kalau kita tinggalkan, iaitu amar ma'ruf nahi munkar. Efek daripada meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar itu bisa pada pribadi, bisa pada masyarakat. Nah, sebelum itu kita perlu tahu dulu bahawa kenapa Allah menyuruh ini. Di antara sunnatullah, kita ini manusia, turunan Bani Adam, turunan anak-anak Adam, itu dicipta oleh Allah, dititipkan akal dan nafsu sekaligus. Jadi ada kemungkinan kita melakukan keburukan, tapi kita bisa perbaiki dengan akal sebagai modal. Jadi akal sebagai modal, nafsu sebagai ujian. Karena manusia punya potensi melakukan keburukan, maka yang bisa mencegah keburukan itu secara normal adalah dengan orang lain yang memperingatkan, atau dia yang mencegah kemungkaran itu. Seandainya kita seperti malaikat, maka tidak ada suruhan untuk beramar ma'ruf nahi munkar, karena tidak akan terjadi kemungkaran. Nabiullah Adam alaihissalam dari dalam surga telah terjebak di dalam jebakan syaitan. Ketika pohon yang berbuah, yang orang banyak menamakannya khuldi, padahal Al-Quran tidak menamakannya khuldi, itu bahasa dari bahasa syaitan. Syaitan yang mengatakan pohon ini pohon kekal. Dalam Al-Quran tidak disebutkan nama pohon itu. Ketika diciptakan pohon itu sebagai ujian bagi Nabi Adam dan Siti Hawa,
maka mulailah berperang antara kebaikan dan keburukan. Syaitan memanfaatkan nafsu. Nafsu ingin mengetahui lebih banyak. Nafsu ingin merasakan sesuatu yang belum dirasakan. Maka syaitan datang menemui Adam. Dalam riwayat tafsir disebutkan beliau menjelma menjadi seorang yang sudah tua, lalu bersumpah di atas nama Allah. Makanya kalau kita total menyalahkan Adam, itu perlu juga ditinjau ulang. Kenapa? Karena Adam jatuh dalam keburukan itu setelah syaitan bersumpah di atas nama Allah. Maka dalam pikiran Adam pada waktu itu, yang dia lakukan karena dipakainya nama Allah oleh orang ini. Jadi kalau bukan karena nama Allah yang disanjung di mulut syaitan ini, maka sungguh dia tidak akan melakukannya. Jadi karena keyakinannya tidak mungkin orang berani bersumpah untuk berbohong dalam pikiran dan keyakinan Adam alaihissalam. Orang pakai nama Allah bersumpah tapi untuk berbohong, itu tidak mungkin terjadi dalam pikiran Adam. Maka jatuhlah dia di dalam rayuan itu, walaupun dia tidak melakukannya. Dia bertahan dengan prinsipnya bahwa Allah melarang. Syaitan mendatangi Hawa, dan Hawa berhasil ditundukkan karena perasaan yang lembut, sensitif, sehingga mudah dirayu. Lalu kemudian selesai makan, ternyata tidak berefek apapun. Sampai dalam tafsir disebutkan kalimat Hawa mengatakan kepada Adam, "Ya Adam, ana akaltuha lam tadurruni syai'." Wahai Adam, aku sudah makan tetapi tidak ada efek apapun. Lihat, tidak ada mudarat apapun. Di situ Adam semakin percaya bahwa pohon ini bisa mengekalkan. Buktinya Hawa setelah makan juga tidak datang hukuman itu. Maka Adam pun memakannya. Nah, makanya suami itu kadang-kadang tidak jatuh pada bujuk rayu syaitan, tapi suami bisa jatuh pada bujuk rayu isteri. Ini pengalaman, Pak. Suami betul-betul enggak mau ambil kredit di bank yang sifatnya ribawi. Betul-betul enggak mau. Syaitan datang berulang-ulang mengatakan, "Kacau, hai. Baik kamu dip lagi ni waju-waju. Jangan tinggal di rumah sewa terus-terusan. Buatlah rumah. Malulah jadi suami." Tidak berhasil. Datang melalui isteri. Isteri yang membujuk suami. Begitu dibujuk oleh isteri, langsung tampil beda. Apalagi isteri merengek-rengek sambil mengeluarkan air mata. Kita sudah menikah 20 tahun, anak kita sudah besar, apa mungkin kayak gini terus-terusan? Kan enggak apa-apa. Ini kan mudarat, kata isteri. Entah di mana duduk mudaratnya enggak tahu. Akhirnya jatuh juga. Ini kecenderungan kita melakukan maksiat. Jadi kita ini, Pak, 1 lawan 2. Kita diberikan akal, tapi musuhnya 2, yaitu nafsu dan syaitan. Ini kalau bekerja sama nafsu syaitan, kekuatannya melebihi. Syaitan itu menunggangi nafsu. Nafsu internal, syaitan eksternal. Begitu ketemu, klub kerjasamanya, hancurlah segala-gala. Makanya karena kecenderungan ada potensi melakukan maksiat yang bisa membuat Allah tetap sayang, yang bisa membuat kita tetap bisa memilih surga walaupun ada bau-bau neraka. Itu kesempatan itu didapatkan melalui usaha orang beramar ma'ruf nahi mungkar. Maka banyak orang yang jatuh dalam maksiat akhirnya taubat akibat mendengarkan pengajian, akibat didatangi oleh saudara kita, datang ke rumahnya, mengetuk pintu rumah, lalu mengatakan ini dan itu. Karena orang kadang-kadang
itu enggak bisa menasihati dirinya sendiri. Dia perlu orang lain untuk mengetuk pintu hatinya. Dalam rumah tangga saja, kalau terjadi keributan, itu perlu orang untuk menyelesaikan. Makanya amar ma'ruf nahi mungkar ini, itu salah satu jalan kita untuk melawan syaitan dan nafsu. Kalau ini tidak ada, maka kita akan menjadi asfalas safilin, seburuk-buruk manusia. Dan amar ma'ruf nahi mungkar ini, seandainya tidak ditegakkan, kita sudah binasa, seperti binasanya umat-umat terdahulu. Bapak Ibu yang Allah muliakan, dia berefek pada meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, itu berefek pada pribadi. Apa efek pada pribadi? Yang pertama, kalau orang sudah tidak lagi menyuruh yang baik, mencegah yang buruk, maka dia sendiri sudah berada pada level selemah-lemahnya iman. Karena Rasulullah mengatakan, man ra'a munkaran falyughayyirhu biyadihi. Cegah dulu dengan tangan, kata Rasulullah. Kalau tidak sanggup, fa illam yastati' fa bilisanih, maka cegahlah dengan mulut. Jadi puasa dulu, lakukan kekuasaan. Saya sering mengatakan, tangan itu bukan mukul orang yang sedang main game judi online, karena itu akan menimbulkan perkara yang lebih besar. Tetapi yang dimaksud dengan tangan kekuasaan, gunakan kuasa. Pak kecil gunakan kuasa. Satpol PP, WH, Danrem, Dandim, Kapolres, gunakan kuasa untuk mencegah kemungkaran. Tinggal setting saja, maka dia bisa mencegahnya. Kalau tidak sanggup juga, terlalu hebat maksiat itu, maka paling kurang kita mulai menegakkannya dengan lisan. Kita kasih tahu berulang-ulang, baik melalui rapat kampung, atau khutbah Jumaat, atau pengajian, atau sampaikan melalui WA, Facebook, kirim status yang membuat orang sadar akan dosanya. Tulisan bimanzilatil lisan, tulisan itu posisinya sama dengan lisan. Tidak sanggup juga, kata Rasulullah, maka ingkarilah dengan hati. Dan itu adhaful iman, itulah serendah-rendahnya iman. Jadi kalau sudah model enggak berani lagi larang anak untuk maksiat, kita enggak berani lagi, anak kita perempuan mulai pacaran, pakai baju ketat, kita tidak berani larang karena takut ditinggalkan. Karena sudah pernah waktu dia ngambek, dia lari seminggu enggak pulang-pulang, sampai kita umumkan di koran, dia diculik. Rupanya dia diculik oleh penculik hati. Dia lari bersama pacarnya. Ini ketika kita berada di posisi diam saja. Jadi sudah musyawarah suami isteri, mengatakan, alah kajit, baik tapi ingat li, enggak usah ingatkan lagi, nanti daripada dia lari lagi sekali lagi. Di posisi itu, kalau amar ma'ruf ditinggalkan, nahi mungkar ditinggalkan, ketahuilah kita sudah berada pada titik terendah dari iman kita. Jadi kalau kita meninggal di posisi itu, keluarga kita biarkan maksiat, enggak berani lagi kita cegah. Istri pakai baju seksi, ya, hari-hari kerja, kadang-kadang dia lebih akrab dengan suami orang daripada kita, candaannya, genitnya, ya, pakaiannya, enggak berani lagi kita cegah, Pak. Ketahuilah bahwa kita seandainya meninggal di posisi itu, meninggal kita di posisi iman terendah. Kalau iman sudah rendah, maka amal saleh tidak bisa naik. Karena amal saleh itu naik bersamaan dengan grafik iman. Dan Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabinya itu sudah mengatakan termasuk orang yang haram masuk surga adalah ad-dayyus
yaitu suami yang membiarkan keluarganya dalam maksiat. Berarti sudah iman paling rendah, kemudian masuk golongan dayyus, ujung-ujungnya neraka Allah. Ini akibat tidak berani amar ma'ruf nahi munkar. Berarti kita kalah. Ini efek pada pribadi. Yang kedua, dampak pada pribadi di saat kita tidak lagi melakukan amar ma'ruf nahi munkar, kita telah membiarkan syaitan menguasai keluarga, anak, isteri dan lingkungan kita. Jadi benar-benar ini sudah KO. Syaitan memenangkan pertarungan. Jadi ya sudah, seakan-akan kita berkata kepada syaitan, hom lah kacau aja, inang-inang dong kacau, anak-anak dong kacau aja, kapubut ini. Di saat syaitan menang, maka tidak ada janji lain dari Allah. Kalau syaitan sudah menguasai, pasti ujungnya maksiat. Nanti kita mungkin hari ini merasa bahwa kita saja yang saleh, padahal begitu tidak ada amar ma'ruf nahi munkar, kita pun dianggap orang yang tidak saleh. Tidak boleh seseorang membiarkan keluarganya dikuasai syaitan, karena dia pun sebenarnya bermasalah. Syaitan itu paling takut kalau orang ada usaha untuk amar ma'ruf nahi munkar, karena dia tarik ulur. Makanya coba lihat hadis Nabi ketika Rasulullah mengatakan, ma min qaryatin aw badwin fi salasati ayyam la tuqamu fihi al-jama'ah fi salasati ayyam. Kalau tidak ada jamaah yang didirikan dalam satu kampung atau satu area selama 3 hari, maka kampung itu dikuasai oleh syaitan. Kenapa? Apa hubungannya? Karena syaitan paling takut dengan suara azan. Itu berarti kita mulai menyerang syaitan. Ada usaha melawan. Begitu azan, syaitan bergetar. Tapi kalau 3 hari tidak ada suara azan, maka dia menguasai kampung. Ini menunjukkan syaitan leluasa ketika tidak ada yang berjuang lagi untuk melawannya. Kalau sudah begitu, dipastikan keluarga hancur. Hancur semuanya. Maka banyak orang hari ini menyesali hidup, kenapa mendidik anaknya dengan cara yang salah. Saya pernah dapatkan satu keluarga yang curhat, seorang suami curhat. Dia katakan, Ustaz, saya sudah kalah dan saya sudah salah didik. Anaknya sudah umur 25 tahun, Pak. Tidak ada salat, hari-hari kerja sampai hari ini, Pak, nih. Sampai hari ini anaknya kerja hari-hari main game judi online atau main game yang bukan judi. Wifi dipasang khusus di rumahnya, bayar 400.000 per bulan dengan kadar yang tinggi. Itu hanya untuk dia. Hidupnya di depan komputer. Dia tidak pernah mengenal tetangganya. Tidak pernah mengenal tetangganya. Dan ibunya, ini suami ini cerita nih, ibunya itu benar-benar memanjakan anaknya sampai tidak boleh disentuh. Sudah sebesar itu masih disediakan satu ranjang di kamar suami istri ini. Jadi supaya dia terus bersama anaknya, disuruh tidur seumur itu bersama ayah dan ibunya. Si ayah tidak bisa berbuat apa-apa karena keras ban belakang daripada ban depan. Betul ya? Kera ban ikut pada ban belakang, betul ya? Lebih keras ban belakang daripada ban depan. Jadi kalau dia coba untuk protes, langsung istrinya memegang peranan. Dan apa akibatnya? Beliau yang curhat ini, hari ini telah meninggal dunia. Waktu meninggal, ketika kami mengurusi mulai dari setruknya sampai jenazahnya, anaknya tidak peduli sama sekali tentang ayahnya. Tidak peduli. Cara pegang ayah saja dia tidak tahu. Cara bawa ayah ke kamar mandi dia tidak tahu. Ini anak masih hidup, ayah baru meninggal beberapa bulan yang lalu.
Begitu sedihnya ayah ini, dan saya tidak ceritakan ini kepada keluarganya, ya. Tapi saya ceritakan ini tanpa menyebut nama untuk jadi pelajaran. Akibat apa? Dia mengakui dirinya, saya salah didik, Ustaz. Saya dulu orang yang punya, saya manjakan dia habis-habisan, saya tidak pernah suruh dia solat. Isteri juga begitu, Pak, enggak solat juga. Jadi waktu berkuasa tidak beramar ma'ruf nahi mungkar. Ketika hilang kuasa, maka balik semua. Semuanya balik, membuat dia sengsara. Dan dia sesali, Pak, sampai meninggalnya. Beliau sesali sampai meninggalnya. Makanya jangan sampai dikuasai syaitan. Keluarga jangan sampai dikuasai syaitan. Nanti, Pak, itu enggak ada lagi cerita berbakti ke orang tua, karena syaitan akan menjauhkan itu. Jadi jangan fikir memanjakan anak dengan melakukan maksiat, dia akan menganggap orang tuanya orang tua terbaik. Tidak. Dia akan memuja syaitan dan mulai merusak cara dia berfikir tentang kebaikan orang tuanya. Nah, ini efek pada pribadi. Kemudian berefek juga pada masyarakat. Allah Subhanahu wa taala itu menyebutkan dalam surat, dalam hadis riwayat Tirmizi dengan derajat yang hasan dari Huzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, wallazi nafsi biyadihi, demi jiwaku di tangan Allah, la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar. Kata Rasulullah, demi jiwaku di tangan Allah, artinya aku bersumpah dengan nama Allah, benar-benarlah engkau melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Artinya selama belum kiamat teruslah berjuang menegakkan yang ma'ruf, mencegah yang munkar. Kalau engkau tidak lakukan itu, au la yushakanallah ay yab'asa 'alaikum iqaban minhu. Kata Rasulullah, efek pertama, ketika engkau meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, maka Allah akan memberimu iqab. Allah akan menimpakan azab kepadamu. Nah, ini efek pertama. Jadi kalau sudah enggak ada lagi di antara masyarakat yang benar-benar menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, maka tunggu azab silih berganti didatangkan Allah ke negara tersebut. Bisa jadi dicabut keberkahan rezeki, bisa jadi Allah cabut rasa kasih sayang antara sesama, bisa jadi Allah jadikan di antara kita pemimpin yang zalim yang akan menzalimi diri kita sendiri. Wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dha. Salah satu azab Allah adalah dipilih di antara kalian pemimpin yang zalim, yang pemimpin itu setelah kalian pilih menzalimi diri kalian sendiri. Dulu dipilih, setelah dipilih menzalimi diri sendiri. Itu azab. Atau Allah langsung binasakan dengan berbagai musibah, banjir, tsunami, gempa, atau penyakit taun yang tidak kunjung sembuh. Walaupun kadang-kadang ada yang sudah sembuh tapi dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, jadi tidak ada ujungnya. Vaksin sudah berbagai macam vaksin, yang ngurung hampulih, kalau belum habis vaksin tetap dibuat cara bagaimana caranya habis. Jadi sudah menjadi alat kepentingan pribadi bagi sebahagian golongan. Ini azab, Pak. Ini azab. Akibat apa? Nabi sudah kasih tahu, akibat meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Kita enggak usah jauh-jauh lah, Pak. Pikirkan saja kota kita. Pikirkan saja kota kita yang tercinta ini, Lok Semawi. Kalau ma'ruf sudah ditinggalkan, munkar tidak lagi dicegah, semua kedai kopi dibiarkan untuk menghidupkan maksiat melalui game judi online tadi, atau orang berdua-duaan di waduk, di luar waduk, di dalam waduk, pokoknya dibiarkan. Tidak ada lagi itu, tidak ada lagi yang cegah. Razia tidak lagi mencegah maksiat. Razia helm ada, razia SNK ada, razia masker ada, razia vaksin ada.
Yang tidak ada apa? Razia orang pacaran. Pernah ada razia orang pacaran? Adakah yang menghadang orang yang berduaan di atas keretanya, lalu ditanya, ini siapa? Kenapa berani bawa? Mana surat nikah? Ada? Tidak. Orang mulai meninggalkannya. Yang maksiat terus, pemimpin diam. Di saat itu jangan fikir Allah tidak tahu. Wa mallahu bighafilin amma ya'maludz zalimun. Allah tidak lalai dengan semua kezaliman yang dilakukan oleh orang-orang yang menzalimi diri sendiri. Allah tidak lalai. Allah akan memberi sedikit-sedikit, satu tahap demi satu tahap, sampai kita tidak lagi merasa nyaman hidup. Selalu dihantui dengan azab. Akibat apa? Ini kuncinya, Pak. Tidak ada lagi amar ma'ruf nahi munkar. Ada yang ceramah bagus, Masya Allah, di khutbah Jumat ceramah, luar biasa ceramah, tapi ketika bertemu di lapangan dengan mungkar, dia tidak berani cegah. Karena kalau dia cegah, dia pun akhirnya dipenjarakan, dia pun akhirnya dihinakan. Akibatnya terpaksa diam. Andalan cuma di tempat pengajian dengan mimbar-mimbar. Di sini pun kita sudah mengalami masalah. Maka jangan hina saudara kita yang berani melakukan itu. Karena ada saudara kita, Pak, berani datang ke kedai kopi untuk melakukan itu. Dia datang dengan baju-baju yang kita lihat begitu sederhana, masuk kedai kopi, Assalamualaikum. Itu begitu mereka datang, orang yang dosa, yang sedang melakukan dosa, itu biasanya menghambur, Pak. Enak enggak enak, duduk enak enggak enak. Tapi kadang-kadang kita menghinakan mereka. Padahal kita tidak mampu melakukan yang seperti mereka lakukan. Kita hanya melihat satu sisi yang kekurangan mereka. Kita lupa melihat kelebihan mereka. Karena sifat manusia, Pak, kalau ada satu kertas putih, kita taruh titik hitam, satu bulatan hitam, kita suruh lihat, coba lihat. Apa yang dia lakukan pertama? Dia akan komentar, itu ada titik hitam. Manusia sifatnya suka melihat keburukan, kekurangan yang sedikit dibandingkan dengan kelebihan yang banyak. Yang kedua, sifat gedanya. Makanya banyak masalah gara-gara itu. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, jadi janji Nabi hancur semuanya kalau ini tidak ditegakkan. Maka kita patut berterima kasih kepada orang-orang yang berani menegakkan itu. Hari ini kita masih selamat, Pak. Rumah kita masih berdiri, kita masih bisa berkumpul, masih bisa buat pengajian, pulang aman, sambil pulang beli bakwan, beli risol, enggak ada yang cegah, ya. Keluarga juga nyaman, anak-anak sekolah kita antar, semua bergerak dengan normal. Itu semua akibat masih ada yang berani mencegah kemungkaran. Itu akibat masih ada yang berani mencegah. Makanya payah ada ucap terima kasih bak urang yang kereh-kereh bacutnya, payah terima kasih, Pak. Kepada orang di kampung yang mengatakan nyo haru terpegat dengan nyo hanjut maksud hino, oh gaya bicaranya keras. Orang kita kan keras, Pak. Orang Aceh ni kan keras-keras, ya. Satu tipe dengan orang Sulawesi, ya. Kalau bicara keras, Bapak. Tapi orang yang keras inilah yang telah menyelamatkan kampung, yang berani mencegah maksiat. Mana lebih baik orang yang model begini daripada yang lembut, hanapun, nyankan urusan gedanyo. Yang penting gedanyo baik karu-karu, bah di Madinah, bah di Madinah gede. Lembut bicara, Masya Allah. Lembut belum tentu menyelamatkan. Makanya Allah menyebutkan, wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Allah tidak akan hancurkan satu kampung selama di dalam kampung itu masih ada muslih, masih ada muslihun. Siapa muslih? Allah enggak sebutkan saleh, Allah sebutkan muslih. Itu bertambah satu huruf, Mak. Kalau saleh dari saluha yasluhu. Kalau muslih dari kalimat aslaha ditambahkan alif. Apa bedanya? Kalau saleh hanya bagus untuk diri sendiri, keluar, salat subuh, pulang, saleh. Tapi dia tidak bisa menyelamatkan, dia hanya bermanfaat untuk dirinya sendiri.
Jadi kalau ketika dia pulang, ada orang dirampok, dia diam saja. Ada orang yang sedang berzina, ketika selesai dia pulang Isya, dia diam saja. Semua orang mengatakan dia saleh dan dia baik, tetapi tidak bisa menyelamatkan dari kemarahan Allah. Siapa yang bisa menyelamatkan dari kemarahan Allah? Bukan orang saleh, tapi muslih. Muslih. Orang saleh enggak bisa, Pak. Muslih, dia saleh ditambah satu huruf, maka berubah tingkatannya. Selain saleh, dia berusaha mensalehkan orang lain. Inilah penyelamat kampung. Jadi dia marah kalau ada maksiat di kampung, marah. Jadi dia berusaha. Ini kita harus buat nih, buat program terjaga kampung. Dia muslih. Keberadaan dia, apa kata Allah? Aku tidak akan hancurkan satu kampung selama masih ada orang muslih di dalamnya. Maka muslih inilah yang patut kita dukung. Muslih yang patut kita dukung. Ini kadang-kadang orang, Pak, dukungnya kepada penghancur kampung. Yang penghancur kampungnya ni yang tak dukung. Hancur semuanya. Dan jangan fikir selesai begitu saja urusan ini, tidak. Kita tetap akan bertarung dengan syaitan dan nafsu. Makanya Nabi SAW ketika sedang tidur tiba-tiba terperanjat. Hadis dari Zainab binti Jahsin. Rasulullah mengatakan, la ilaha illallah wailul lil arab min syarri qad iqtaraba futihal yaum min radami ya'jud wa ma'jud mislu hadhi. Satu hari Rasulullah terbangun dari tidurnya tiba-tiba, lalu dia mengatakan, la ilaha illallah, celakalah orang Arab, ya. Telah datang waktu yang sangat dekat, yaitu Ya'jud Ma'jud telah berhasil melobangi dinding yang dibuat oleh Nabi Zulkarnain. Lalu beliau membuat gerakan memberi isyarat, telunjuknya disatukan dengan ibu jarinya. Jadi sebesar lubang ini, Ya'jud Ma'jud sudah berhasil membuat lubang. Kata Rasulullah, kalau ini terjadi, maka hancurlah semuanya, binasalah semuanya. Zainab bertanya, ya Rasulullah, anuhliku wa fina salihun? Apakah kita semua akan binasa sedangkan di antara kita masih banyak orang saleh? Maksudnya, mungkin hancur temandum sedangkan di antara kita banyak yang jamaah, banyak apa? Kan alhamdulillah, kalau urusan berjamaah hari ini duduk semua, Pak, semangatnya semakin bertambah, alhamdulillah. Ada GPS, ada SMS, ada WA, ada Instagram, ada macam-macam, Pak. Dan macam-macam yang tujuan dia tak baik, ya. Dikumpulkan orang ramai-ramai, alhamdulillah. Zainab bertanya, masih banyak yang saleh di antara kami, apakah ikut binasa ya Rasulullah? Apa jawaban Rasulullah? Na'am, semua binasa. Iza kasural khabas, kalau maksiat sudah merajalela. Jadi lihat, saleh banyak, maksiat banyak, berarti orang saleh tidak bisa meredam maksiat. Ujung-ujungnya semua binasa. Tapi muslih, cukup satu orang yang muslih, dia berhasil redam maksiat di atas tanda tangan satu surat, tutup tempat maksiat, mulailah dirazia tempat maksiat. Satu saja surat itu selamat kita semuanya. Maka Pak, mohon maaf, ini bukan politik ni. Nanti siapapun yang naik ke depan, ya, baik wali kota, jangan pilih orang yang rencana untuk pedang agama. Carilah orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar, bukan orang yang hanya teken proyek untuk bisnis saja. Dan Bapak jangan usulkan saya untuk jadi wali kota. Hanudim, kami cukup di atas mimbar mendukung, tapi ini peringatan untuk kita semuanya. Mau aman rezeki kita, mau kita tidak disibukkan dengan bencana Allah beri, pilih pemimpin yang saleh. Pilih pemimpin yang saleh, insya-Allah aman. Nah, Bapak Ibu maka Allah, lalu yang terakhir yang perlu kita fahami, efek daripada enggak ada amar ma'ruf nahi mungkar. Rasulullah sambung doa tadi, hadis tadi, summa tad'unahu fala yastajibu lakum. Kemudian kalau sudah dibiarkan amar ma'ruf nahi mungkar tidak dilaksanakan, engkau berdoa, doamu tidak lagi diterima Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita minta Allah tidak terima kalau sudah meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Bahaya. Sedangkan doa senjata kita. Doa silahul mu'min. Itu senjata kita, Pak. Kita bisa merubah anak dari jahat sekali menjadi taubat itu dengan doa.
Karena Allah muqallibal qulub, Allah bisa bolak-balikkan hati. Doa menjadi andalan suami kepada isteri yang nusyud. Doa menjadi andalan isteri kepada suami yang durhaka kepada anak dan isterinya. Doa ini Pak, itu senjata. Kalau sudah tidak diterima, apalagi harapan kita? Kakak hidup pangpo je, begitu saja hidup terus-terusan. Nah, ini bahayanya meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Dan sebagai penutup, Rasulullah pernah membuat tamsilan, kita ini beramar ma'ruf nahi munkar bagaikan berada di atas satu kapal. Sebahagian tinggal di atas, sebahagian tinggal di bawah. Orang bawah, saya tidak bacakan lagi hadisnya, orang bawah ketika mau cari air minum, itu harus ke atas, air bersih di atas. Karena yang bawah itu airnya, ya, air yang langsung berhadapan dengan laut. Dia kalau mau cari air bersih harus ke atas. Nah, kalau tidak diberikan oleh orang atas, maka orang bawah akan berfikir, kalau begitu kita lobangi saja kapal di bawah, biar kita nggak perlu ke atas lagi. Maka orang atas harus memberi dan mencegah orang bawah melobangi kapal. Kalau tidak dicegah, tenggelamlah mereka semuanya. Maka apa isyarat Nabi? Mau selamat, cegah orang bermaksiat. Kita semua selamat. Mau hancur, biarkan orang maksiat, hancurlah segala-galanya. Karena orang yang maksiat itu orang yang melobangi kapal. Dia yang melobangi kapal. Maka payah dah cegah. Ya. Baik, inilah intisari daripada nasihat, ya, melalui ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mari bersemangat, paling kurang cegahlah keluarga kita daripada kemungkaran. Baik, kira-kira begitu. Insya-Allah kita bertemu kembali di bulan yang akan datang. Semoga yang hadir Allah telah catatkan pahala, Allah kirimkan keberkahan, Allah pelihara masjid ini, Allah pelihara pengurusnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita kembali di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.